Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan meminta tolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing. Untuk bersama-sama menaikkan puji-pujian kami, menaikkan doa syafaat kami, mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk penebusan dosa kami, menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan, sumber berkat memelihara hidup kami. Demikian juga kami akan bersama mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berbicara kepada kami dan memberikan pengertian kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kami bisa belajar pada pagi hari ini. Hamba-Mu mohon pertolongan Tuhan, berkenan melayakkan mengurapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mempersiapkan diri kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, mengawali renungan kita pada pagi hari ini, ada satu dialog antara seorang remaja yang baru lulus dari sekolah menengah atas. Dia ditanya oleh seseorang, setelah lulus SMA ini, kamu mau ngapain? Si remaja ini menjawab, aku mau terus kuliah. Nah setelah itu, aku akan bekerja, berkarier, dan mencari nafkah. Setelah itu, aku akan menikah, lalu membina keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai tua. Setelah itu, aku akan pensiun, menikmati hari tuaku. Setelah itu, aku akan mati. Sungguh sebuah tragedi yang memilukan. Kalau kita hidup sekedar untuk menyongsong yang namanya kematian. Tuhan menciptakan kita, memberi kita hidup, tentunya bukan sekedar untuk mati. Pasti ada suatu rencana buat kita. Ada sebuah misi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita tinggal di rumah hingga saat ini karena penyebaran virus corona, COVID-19. Memberikan kesempatan bagi kita masing-masing untuk mengevaluasi hidup yang sudah kita jalani selama ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 pertanyaan penting untuk direnungkan. Dan jawaban atas masing-masing pertanyaan ini menunjukkan apa arti hidup ini bagi kita. Pertanyaan yang pertama, untuk siapa aku hidup?
Paulus menyatakan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 1 ayat 21 yang tadi kita sudah membaca bersama. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagi Paulus hidupnya adalah Kristus. Bagi Paulus hidupnya adalah untuk Kristus. Kristus yang telah menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik, sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9, di mana hati Paulus pada waktu itu sangat berkobar-kobar untuk menangkap, memenjarakan para pengikut Kristus. Dia minta surat kuasa dari imam besar. Dia menghadap majelis-majelis Yahudi dan mendapatkan surat kuasa. Dan dia berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik, Alkitab mencatat setelah dia dekat dengan kota itu, ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang dialami oleh Paulus. Ada cahaya yang terang memancar, kemudian membuat Paulus rebah pada waktu itu. Dan ada suara yang berseru, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara yang menyapa Paulus menyatakan, "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu." Perjumpaan Saulus dalam perjalanan ke Damsyik itu mengubah kehidupannya. Bagi Paulus hidupnya adalah Kristus. Kristus yang telah menampakkan diri kepadanya. Kristus yang telah memberikan kasih karunia kepadanya. Dia menyadari sebagai orang yang paling hina di antara semua rasul. Dia menyadari sebagai seorang yang tidak layak disebut rasul. Karena dia adalah penganiaya jemaat Kristus. Sebagaimana disampaikan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Kristus juga yang telah memberikan kepercayaan istimewa kepada Paulus untuk menjadi alat kemuliaannya. Memberitakan kabar baik, memberitakan Kristus kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Untuk siapa Paulus hidup? Paulus hidup untuk Kristus. Dan penegasan Paulus hidup untuk Kristus juga dinyatakan di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Paulus menyatakan kepada jemaat di Galatia, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Sebagaimana sebelumnya, sebelum Yesus menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik pada waktu itu. Sebelumnya Paulus hidup untuk dirinya sendiri, untuk kemegahannya sendiri, untuk reputasinya sendiri, untuk popularitasnya sendiri, dan sesuai dengan apa yang dia yakini. Tetapi ketika Kristus di dalam kasih, dalam anugerah dan waktunya yang tak terbatas menampakkan diri kepada Paulus, maka hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk siapa Anda hidup? Untuk siapa Bapak Ibu Saudara sekalian hidup? Apakah kita hidup untuk Kristus? Atau untuk diri kita sendiri? Mari, silahkan menjawab
dengan jujur. Karena bagiku hidup adalah siap. Pertanyaan penting yang kedua yang perlu untuk direnungkan, kita jawab, menunjukkan apa arti hidup ini. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Paulus menyatakan kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22, untuk apa dia hidup? Dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Hidup Paulus adalah untuk bekerja, memberi buah. Kata bekerja merupakan kata kerja. Sesuatu yang dilakukan secara sengaja dan aktif. Bekerja, memberi buah. Buah apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Bagi Paulus ketika dia mengatakan bekerja untuk memberi buah, artinya adalah buah jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pemberitaan Injil. Paulus, dia sangat giat memberitakan Kristus dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi. Kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana Paulus mengadakan perjalanan misinya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Kristus. Bahkan dalam kitab Filipi itu dia menyaksikan bahwa dia ada di dalam penjara. Bukan karena kejahatan yang dia lakukan. Dia berada dalam penjara itu karena Injil. Karena memberitakan Kristus. Buah yang kedua adalah buah pelayanan. Di mana Paulus mendidik orang-orang percaya untuk mengalami kedewasaan di dalam iman. Paulus dia banyak merintis jemaat. Dia banyak mendirikan jemaat-jemaat. Tetapi dia juga memiliki anak-anak rohani yang pada saatnya terjun dalam pelayanan seperti Timotius dan Titus. Kepada jemaat di Filipi, Paulus ingin bisa kembali bersama, ada di tengah-tengah mereka setelah dia lepas dari penjara, supaya mereka jemaat di Filipi itu makin maju dan bersukacita dalam iman. Paulus hidup untuk bekerja, memberi buah. Di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 19, Paulus menyatakan keprihatinannya. Paulus menyatakan kesedihannya karena banyak orang yang hidupnya itu menjadi seteru salib Kristus. Dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Paulus sangat prihatin. Paulus sangat sedih karena adanya banyak orang yang tidak sedang hidup untuk Kristus, tetapi justru menjadi seteru salib Kristus. Bahkan tidak sedang bekerja memberi
buah, tetapi kepada hal-hal yang duniawi, kepada perkara-perkara yang duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, untuk apa Anda hidup? Untuk apa Bapak, Ibu, saudara, dan saya hidup? Hidup ini bukan untuk bermalas-malasan. Hidup ini bukan untuk kesenangan diri sendiri. Hidup ini bukan untuk mengumpulkan harta di dunia ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Hidup ini bukan sekedar untuk sebuah karier, kemapanan, dan kesuksesan secara jasmani, yang ternyata bisa terhenti sebagaimana situasi sekarang ini. Apa yang sudah dicapai, dikumpulkan, diraih sampai sejauh ini, ternyata bisa terhenti oleh karena virus yang menyebar di dunia, di Indonesia, yang belum tertangani dan teratasi hingga saat ini. Hidup untuk bekerja, memberi buah. Apakah Bapak, Ibu, saudara, dan saya sudah bekerja untuk memberi buah? Buah apa yang sudah kita hasilkan melalui kehidupan kita hingga saat ini? Pertanyaan penting yang ketiga untuk kita renungkan. Dan kita juga perlu menjawabnya untuk kita bisa ngerti apa arti hidup ini. Adalah apa makna kematian bagiku? Apa makna kematian bagiku? Paulus menyatakan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus mati adalah keuntungan, bukan kerugian, bukan sesuatu yang menakutkan apalagi mengerikan. Mengapa mati adalah keuntungan? Karena kalau Paulus mati, dia akan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus di tempat kediaman yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan Paulus saksikan itu kepada jemaat di Filipi, itu jauh lebih baik untuk pergi dan hidup bersama dengan Kristus di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga, hidup bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Mati adalah keuntungan. Itu berbicara tentang sebuah kepastian dan jaminan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang mengalami kematian, utamanya karena penyebaran virus corona atau COVID-19. Berita di televisi, melalui media sosial, memberikan informasi. Setiap hari, banyak orang di dunia ini yang mengalami kematian karena terjangkit virus corona. Banyak orang yang dihinggapi dengan roh ketakutan, yaitu takut mati. Berada dalam satu lembah, sebagaimana pemazmur mengatakan, lembah kekelaman. Kita semua harus menyadari bahwa pada saatnya kita akan mati. Cepat atau lambat, kita tidak tahu waktunya kapan. Tetapi kalau ditanya, apakah kita siap untuk mati? Rasa-rasanya banyak orang yang belum siap. Sekarang ini diinstruksikan untuk stay home,
tinggal di rumah, jaga jarak, dan lain sebagainya. Untuk menolong supaya tidak terjangkit virus corona ini. Supaya tetap kuat, sehat, eksis. Tapi sungguh Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang sekarang ini dihinggapi dengan roh ketakutan. Takut untuk mati. Apa makna kematian bagi Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa makna kematian bagi Anda? Apakah kematian itu merupakan sebuah keuntungan? Atau sesuatu yang menakutkan dan mengerikan? Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, sebagaimana Paulus, mati adalah keuntungan. Karena merupakan permulaan hidup yang baru bersama dengan Kristus, Juru Selamat, untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Sebagaimana yang disampaikan Yesus dalam Yohanes pasal 14. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya di tempat di mana Yesus berada, orang-orang yang percaya kepadanya juga akan berada. Hidup bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan, di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Ketika mengalami yang namanya kematian, itu bukan akhir segala-galanya. Karena kematian merupakan awal hidup yang baru di dalam kekekalan bersama Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Ya, sering banyak disampaikan kalau ada orang yang meninggal di dalam Kristus, tutup mata di bumi, tapi buka mata di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah 3 pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama di hari-hari yang membuat harus tinggal di rumah, yang kita semua tidak tahu kapan akan berakhir, kapan kehidupan bisa berjalan dengan normal kembali. Pertanyaan penting yang pertama adalah, untuk siapa aku hidup? Pertanyaan penting yang kedua adalah, untuk apa aku hidup? Dan pertanyaan penting yang ketiga, apa makna kematian bagiku? Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya hidup yang kita jalani dari hari ke hari, sementara kita banyak tinggal di rumah dan melakukan aktivitas di rumah dan dari rumah kita masing-masing, merupakan kesempatan hidup yang berarti, hidup yang memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita semua. Amin. Ada pujian yang kita nanti bersama akan mendengar. Pujian yang mengingatkan kepada kita semuanya sebuah penyerahan. Tuhan, inilah hidup. Kuserahkan kepadamu. Segala cita-cita masa depanku aku serahkan untuk menjadi milik. Jadikan aku terang, jadikan aku alat kemuliaan untuk membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk hidup bagi Kristus, memberi buah. Dan kalau pada saatnya hidup ini berakhir, sudah menjalani hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang memberi dampak, hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku
Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersama telah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami merenungkan bersama ketika kami di hari-hari ini, di waktu-waktu ini diinstruksikan untuk tinggal di rumah kami masing-masing, melakukan aktivitas di rumah. Kami rindu Bapa waktu yang ada, yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami pakai untuk kami bisa mengevaluasi bagaimana hidup yang kami jalani hingga saat ini. 3 pertanyaan penting sudah kami bersama renungkan dan belajar pada pagi hari ini. Untuk siapa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Dan apa makna kematian bagiku? Kiranya akan menolong kami semuanya untuk kami bisa lebih menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami mau mempergunakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana. Hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang memberikan dampak yang baik, namun juga hidup untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semuanya Tuhan. Tuhan melihat setiap kami. Tuhan tahu persis bagaimana keadaan hidup kami. Pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami dalam perjalanan kehidupan kami.
dengan adanya dampak daripada penyebaran virus corona, ada banyak hal yang tidak mudah, ada banyak hal yang tidak pasti, ada banyak hal yang tidak menentu. Tetapi kiranya kami terus belajar untuk mengarahkan pandangan kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhanlah sumber penghiburan kami, kekuatan kami, sukacita kami, pengharapan kami, dan damai sejahtera kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah penyerahan kami ya Tuhan. Berkatilah hidup kami dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Sampai nanti kami kembali kepada Tuhan, kami didapati menjadi pribadi-pribadi yang telah menjalani hidup kami yang Tuhan percayakan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita dengan berkat secara jasmani. Tuhan mencukupi dan menyediakan apa yang keperluan kebutuhan hidup kita. Setiap usaha yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kita tidak berkekurangan, kita tidak meminta-minta. Tuhan memakai kita juga untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita dengan berkat secara rohani. Terimalah sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru, dan semua kemurahan yang terbaik daripada Tuhan menyertai dan melingkupi kehidupan kita semuanya. Kita mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai